Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas presentasi hasil PPT. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wiki Harun Alfamsid. Di sini saya mengambil topik tentang Starlink. Next. Oke, sebelum kita menuju ke Starlink, saya akan menjelaskan tentang apa itu SpaceX, yang dimana SpaceX sendiri merupakan salah satu dari banyak perusahaan transportasi antariksa di dunia yang telah sukses dan eksis dalam melakukan penelitian dan observasi ruang antariksa. Jadi setelah berhasil mengembangkan SpaceX, Elon Musk ini tidak hanya berpuas diri dengan pencapaiannya. Jadi ia mencetuskan untuk proyek konstelasi Starlink yang merupakan perwujudan dari cita-cita Elon Musk untuk menyediakan jaringan komunikasi atau biasa kita sebut internet yang tersedia dan terjangkau bagi seluruh manusia. Nah, apa itu Starlink? Starlink adalah jaringan internet global berbasis satelit yang bertujuan untuk menyampaikan layanan internet berkecepatan tinggi ke seluruh dunia, termasuk wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial. Next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan Starlink, yang dimana kelebihan pertama itu menyediakan kecepatan internet yang kencang. Jadi Starlink menyediakan kecepatan internet tinggi dengan unduh 25 sampai 220 Mbps, rata-rata lebih dari 100 Mbps. Dan unggah 5 sampai 20 Mbps, bahkan pengguna di Indonesia melaporkan kecepatan unduh hingga 300 Mbps cukup untuk berbagi kebutuhan internet. Yang kedua ada latensi lebih rendah dibandingkan internet satelit yaitu GEO. Starlink menggunakan satelit LEO yang mengorbit 500 sampai 2000 km di atas bumi. Lebih dekat dibanding satelit GEO yaitu cuma 30.000 km. Hal ini membuat latensi Starlink lebih rendah sekitar 25 ms dibandingkan satelit GEO mencapai 600 ms, sehingga akses internet menjadi lebih cepat. Yang ketiga, bisa dipakai di daerah terpencil. Nah, Starlink sendiri memiliki jangkauan luas dan dapat menyediakan internet di daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan kabel. Yang keempat, ada instalasi mudah. Starlink mudah diinstal dan dilengkapi, yaitu dengan Starlink Kit berupa router, antena, dudukan, dan kabel untuk mendukung penggunanya. Kekurangan Starlink yaitu yang pertama, harga langganan lebih mahal dibanding ISP lokal. Nah, kekurangan Starlink adalah harga langganannya lebih mahal dibanding ISP lokal. Paket termurah dari Starlink itu 750 per bulan dengan kecepatan 250 sampai 300 Mbps. Sedangkan ISP lokal menawarkan paket serupa tapi mulai dari 400.000 sampai 500.000. Yang kedua ada harga perangkat mahal. Nah, selain langganan yang mahal, biaya awal Starlink juga tinggi. Pengguna harus membeli perangkat Starlink seharga 4,5 juta. Tuh. Yang ketiga ada latensi lebih tinggi dibanding fiber optik. Kekurangan Starlink adalah latensinya lebih tinggi dibanding internet kabel fiber optik. Starlink memiliki latensi 25 ms, sementara IndiHome hanya 6,13 ms, yang membuat internet kabel lebih responsif untuk konten online termasuk game. Yang keempat ada butuh area yang sangat lapang. Kekurangan Starlink adalah perangkat harus dipasang di area terbuka tanpa penghalang, sehingga kurang cocok nih untuk apartemen atau daerah padat penduduk. Selain itu, frekuensi tinggi yang digunakan bisa terganggu jika banyak layanan lain di area tersebut. Yang kelima, berpotensi mengancam keamanan dan pertahanan Indonesia. Nah, kekurangan Starlink juga tuh di Indonesia terkait aspek keamanan karena sebagai ISP asing, Starlink dapat mengancam kontrol atau pertukaran data dan berpotensi membahayakan keamanan dan pertahanan Indonesia. Next. Oke, selanjutnya ada spektrum frekuensi. Starlink dikabarkan bakal menggunakan pita 14,0 GHz sampai 14,5 GHz dan 10,7 GHz sampai 12,7 GHz untuk KU band. Kemudian pita frekuensi 27,5 GHz sampai 30 GHz dan 17,8 GHz sampai 19,3 GHz untuk KA band. Next. Nah, di sini tuh ada gambar arsitektur jaringan dari space segment atau segmen udara, terus ada ground segment yaitu dalam tanah udara, selanjutnya ada user segment yaitu buat ke user-user. Nah, di sini kita bakal jelasin dia tiga tadi arsitektur jaringan. Yang pertama ada segmen luar angkasa, yang mana segmen ini terdiri dari sejumlah satelit di low Earth orbit atau biasa kita sebut LEO. Satelit ini berukuran kecil, berbiaya rendah dan berbobot sekitar 260 kilo. Beroperasi di pita KU dan pita KA serta memiliki masa pakai 5 sampai 7 tahun. Untuk segmen tanah, segmen darat nih, Starlink mencakup berbagai fasilitas mengelola jaringan dan menyediakan konektivitas internet ke satelit
stasiun darat terhubung ke penyedia layanan internet dengan fiber. Nah, yang terakhir ada segmen pengguna. Di mana segmen pengguna mencakup area tempat orang-orang menggunakan layanan internet, yaitu menggunakan CPE Starlink, di mana CPE ini terdiri dari parabola yang terpasang di atap atau di tanah yang memiliki fasilitas langit yang jelas, satu daya router, dan router Wi-Fi. Next. Oke, cara metode atau komunikasinya. Starlink menggunakan metode komunikasi yang mengandalkan jaringan ribuan satelit untuk mengirimkan data secara langsung antar satelit. Dengan dukungan gateway yang berfungsi sebagai penghubung ke jaringan internet global melalui protokol tertentu, meskipun tingkat ketergantungan terhadap gateway lokal seperti yang dimiliki Telkomsat relatif rendah. Next. Oke, selanjutnya ada fitur-fitur Starlink. Yang mungkin langsung di next saya, sebelum saya ngejelasin apa sih fitur-fitur Starlink. Oke, yang pertama ada teknologi laser antar satelit atau inter-satellite links, yang dimana teknologi yang memungkinkan satelit saling berkomunikasi langsung menggunakan sinar laser tanpa melalui stasiun bumi. Teknologi ini mempercepat pengiriman data, mengurangi latensi, dan meningkatkan efisiensi jaringan. Dengan laser, data dapat berpindah antar satelit lebih cepat dan andal, mendukung internet global, komunikasi real-time, dan berbagai aplikasi lain. Nah, selanjutnya ada orbit rendah bumi, LEO Low Earth Orbit. Orbit di sekitar bumi dengan ketinggian antara 160 hingga 2000 km di atas permukaan. Orbit ini digunakan untuk satelit komunikasi, pengindaran jauh, dan internet satelit seperti Starlink karena memiliki latensi rendah, jarak dekat ke bumi, dan efisiensi dalam pengiriman data. Next. Oke, selanjutnya ada otonomi satelit. Yang dimana otonomi satelit itu kemampuannya yaitu satelit untuk mengelola operasinya sendiri tanpa campur tangan manusia secara langsung. Dengan otonomi, satelit dapat melakukan penyesuaian orbit, pengambilan data, atau perbaikan fungsi secara otomatis, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada kontrol dari bumi. Oke, selanjutnya ada keamanan data, yang dimana keamanan data sendiri meliputi penggunaan enkripsi end-to-end untuk melindungi data selama transmisi antara pengguna, satelit, dan stasiun bumi. Starlink juga menggunakan protokol keamanan canggih untuk mencegah akses tidak sah dan memastikan data pengguna tetap aman dan private. Next. Selanjutnya ada phase lock array antena, yang dimana antena dengan banyak elemen yang bekerja bersama secara sinkron menggunakan kontrol fase sinyal. Teknologi ini memungkinkan antena mengarahkan sinyal ke lokasi tertentu tanpa harus bergerak secara fisik sehingga lebih cepat, efisiensi, dan akurat dalam komunikasi. Next. Lanjutnya ada modulasi dan kompresi data lanjutan, yang dimana teknologi yang digunakan itu untuk mengubah data menjadi sinyal agar dapat dikirim dengan efisien, sekaligus mengurangi ukuran data tanpa mengurangi kualitasnya. Hal ini meningkatkan kecepatan transmisi dan memaksimalkan penggunaan bandwidth dalam komunikasi. Next. Selanjutnya ada pembangkit daya surya, yaitu adalah sistem yang menggunakan panel surya untuk mengubah energi matahari menjadi listrik. Teknologi ini ramah lingkungan dan sering digunakan pada satelit untuk menyediakan sumber daya yang stabil di luar angkasa. Next. Oke, selanjutnya ada terminal pengguna yang dapat disesuaikan, yang dimana adalah perangkat penerima seperti antena atau router yang dirancang untuk diatur sesuai kebutuhan pengguna. Teknologi ini memungkinkan pengguna mengoptimalkan koneksi internet, baik dari lokasi, orientasi, maupun pengaturan teknis lainnya. Oke, selanjutnya ada jangkauan Starlink. Starlink memiliki jangkauan global yang memungkinkan akses internet ke seluruh permukaan bumi, termasuk daerah terpencil, pegunungan, laut, hingga wilayah kutub. Dengan menggunakan konstelasi ribuan satelit di orbit rendah bumi, yaitu LEO, pada ketinggian sekitar 540 sampai 570 km, Starlink menawarkan latensi rendah sekitar 20 sampai 40 milisecond. Setiap satelit mencakup area dengan radius 500 sampai 1000 km, memberikan layanan internet cepat dan andal. Selain itu, teknologi beamforming memungkinkan satelit memfokuskan sinyal ke area dengan kebutuhan jaringan tinggi. Nah, selanjutnya ada parameter link budget Starlink. Yang pertama ada transmitter satelit, yaitu menggunakan EIRP 45 sampai 55 dBW pada pita KU 10,7 sampai 14,5 GHz dan KA yaitu 17,7 sampai 30 GHz.
Selanjutnya ada receiver terminal pengguna, yang dimana terminal dengan antena berdiameter 50 sampai 70 cm memiliki gain 20 sampai 40 dBi dan noise figure rendah. Yang ketiga ada pet loss. Karena orbit rendah, pet loss sekitar 200 sampai 210 desibel, lebih kecil dibandingkan satelit geostasioner. Selanjutnya ada data throughput. Bandwidth tiap satelit mencapai 20 Gbps dengan kecepatan pengguna hingga 1 Gbps. Yang terakhir ada inter-satellite links, yaitu teknologi laser memungkinkan pengiriman data antar satelit tanpa perlu gateway, meningkatkan efisiensi. Next. Nah, jadi ini ada referensi dari PPT yang sudah saya buat dengan jurnal sama websitenya. Next. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah Starlink adalah inovasi layanan internet berbasis satelit yang memanfaatkan teknologi canggih seperti orbit rendah bumi, yaitu LEO, komunikasi antar satelit dengan laser, dan antena phase loop array untuk menyediakan koneksi internet cepat, stabil, dan latensi rendah di seluruh dunia, termasuk di daerah terpencil. Dengan fitur keamanan data, modulasi dan kompresi data lanjutan, serta terminal pengguna yang dapat disesuaikan, Starlink menawarkan solusi untuk saling menawarkan solusi modern untuk kebutuhan komunikasi global. Didukung oleh pembangkit daya surya, sistem ini tidak hanya efisiensi, tetapi juga ramah lingkungan, menjadikannya tonggak penting dalam perkembangan teknologi komunikasi dan internet masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.